Hai Edulabers, kembali lagi bersama Kak Dian. Siapa nih yang mau lolos UTBK SNBT di PTN impiannya masing-masing? Buat kamu yang mau lolos UTBK SNBT dan mau belajar, yuk siapkan alat tulisnya sekarang juga. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas materi PPU atau Pemahaman dan Pengetahuan Umum. Nah teman-teman, PPU ini berkaitan dengan materi bahasa Indonesia mulai dari kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf. Hari ini kita akan membahas materi kata. Oke. Kata itu apa? Jadi kata itu adalah satuan bahasa yang memiliki makna. Oke. Kata itu juga merupakan ungkapan dari pikiran atau perasaan manusia, ya teman-teman. Itu disebut dengan kata. Ungkapan, perasaan, atau pikiran manusia. Nah, kata ini tentunya memiliki beberapa jenis teman-teman. Ada yang disebut dengan kata benda, ada yang disebut dengan kata kerja, ada yang disebut dengan kata bilangan, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas jenis-jenis kata ya teman-teman. Jadi, jenis kata itu ada banyak ya. Yang pertama itu ada nomina. Nah, nomina ini biasa disebut dengan kata benda ya. Kata benda. Kemudian yang kedua ada verba. Nah, kalau verba ini disebut dengan kata kerja. Kemudian selanjutnya ada adjektiva. Adjektiva atau biasa disebut dengan kata sifat. Yang tentunya di dalamnya itu menunjukkan sifat-sifat ya teman-teman. Selanjutnya ada adverbia. Untuk adverbia ini adalah kata keterangan. Selanjutnya ada numeralia atau numeralia disebut dengan kata bilangan. Biasanya untuk numeralia ini dia berhubungan dengan bilangan ya teman-teman. 1, 2 atau pertama, kedua, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pronomina atau kata ganti. Pronomina atau kata ganti. Nah teman-teman, untuk pronomina atau kata ganti ini dibagi menjadi 3. Ada apa saja? Kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Untuk orang pertama dia dibagi 2 lagi, ada yang tunggal, ada yang jamak teman-teman. Untuk yang tunggal, kata ganti orang pertama tunggal itu ada aku, ada saya. Kemudian untuk jamaknya jamak. Nah, untuk jamaknya itu adalah kami, kita. Lalu untuk kata ganti orang kedua itu juga sama, ada yang tunggalnya, ada yang jamaknya. Tunggalnya itu kamu, kau, Anda. Kemudian jamak itu ada
kalian. Selanjutnya ada kata ganti orang ketiga. Orang ketiga. Ini juga sama, dibagi menjadi dua. Ada kata ganti orang ketiga tunggal dan ada kata ganti orang ketiga jamak. Nah, kalau untuk orang ketiga tunggal itu ada dia, ia, beliau. Kemudian untuk jamaknya itu ada mereka. Nah, itu untuk pronomina. Selanjutnya ada kata hubung atau disebut dengan konjungsi. Konjungsi. Nah, konjungsi ini tuh dibagi dua ya teman-teman. Ada konjungsi intra kalimat, ada juga konjungsi antar kalimat. Intra kalimat yang berada di dalam ya. Kemudian ada antar kalimat. Ada di awal kalimat. Itu untuk kata hubung atau konjungsi. Selanjutnya ada preposisi atau kata depan. Kata depan atau preposisi. Nah, untuk preposisi ini contohnya ada preposisi di, preposisi ke, dari, kepada, seperti itu ya. Kita tuliskan contohnya di, dari, kepada, ke, dan lain-lain. Oke, selanjutnya nomor 9 itu ada kata sapaan. Nah, untuk kata sapaan ini tentunya digunakan untuk menyapa. Teman-teman, untuk menyapa seperti ada Pak. Sebentar. Kata sapaan itu digunakan untuk menyapa. Contohnya ada Pak, Bu, kemudian Kak, Dok misalnya ya, dan lain-lain. Kemudian ada kata seru. Nah, kalau kata seru ini untuk seruan ya tentunya teman-teman. Contohnya seperti wah, ya, oh, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada kata sapaan, kata seru, ada kata sebentar. Nah, mungkin untuk jenis kata seperti itu ya teman-teman. Ada nomina, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, pronomina. Kemudian ada kata hubung atau konjungsi, ada kata depan, kata sapaan, kata seru. Nah, untuk selanjutnya kita bahas mengenai sinonim dan juga antonim teman-teman. Karena di dalam bab kata ini tuh ada materi tentang persamaan kata dan juga lawan kata. Nah, kita bahas di sinonim terlebih dahulu. Oke, apa itu sinonim? Jadi sinonim itu adalah persamaan kata ya teman-teman. Persamaan kata. Nah, persamaan kata ini tentunya memiliki makna yang sama. Maknanya sama. Nah, maknanya sama ini diambil dari mana? Diambil dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia begitu. Jadi untuk mencari sinonim itu kita harus mencari arti kata itu di dalam KBBI ya teman-teman, agar kita tahu nih makna dari kata A misalnya itu akan sama dengan makna kata yang mana, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada antonim. Nah, untuk antonim ini kebalikan dari sinonim teman-teman. Kalau sinonim itu tadi persamaan kata, kalau antonim itu adalah lawan kata.
Jadi untuk antonim ini itu memiliki makna yang bertolak belakang ya teman-teman. Maknanya bertentangan, seperti itu, bisa dikatakan bertentangan. Maknanya bertentangan. Nah, seperti itu teman-teman untuk materi di bab kata ini. Kurang lebih ada jenisnya dan juga ada sinonim serta antonimnya. Untuk latihan kita agar lebih paham dengan materi yang sudah dijelaskan, mari kita masuk ke latihan soal ya teman-teman. Di sini ada beberapa latihan soal. Yang pertama, sudah disiapkan latihan soal mengenai sinonim dan juga antonim teman-teman. Nah, untuk menjawab soal-soal yang jenisnya itu sinonim ataupun antonim, kita itu harus menggunakan KBBI tentunya ya teman-teman. Jadi disarankan untuk teman-teman itu memiliki KBBI di dalam ponselnya masing-masing, atau bisa teman-teman mengunjungi website dari KBBI Daring begitu ya, bisa gunakan di websitenya. Nah, di sini sudah ada 10 soal ya teman-teman, 5 soal mengenai sinonim, 5 soal mengenai antonim. Nah, untuk yang pertama ini dia rasional. Nah teman-teman, untuk soal nomor 1 ini ada tanda sama dengan. Nah kalau misalnya ada tanda sama dengan, berarti yang ditanyakan itu adalah sinonim ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah mencari kata rasional di KBBI. Di sini aku sudah menyiapkan KBBI teman-teman. Kita cari kata rasional. Baik, nah rasional menurut KBBI itu artinya menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat, cocok dengan akal. Itu arti dari rasional. Maka ketika kita sudah mengetahui arti rasional itu apa, kita lihat pilihan jawaban yang mendekati dengan kata rasional itu. Tadi rasional itu kan ada kata logisnya ya teman-teman. Disebutkan bahwa rasional itu adalah pikiran logis gitu. Jadi coba ya, pikiran logis. Maka untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang opsi B, yaitu logis. Rasional bersinonim dengan logis. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 2. Di sini ada kata integrasi teman-teman. Kita cari di KBBI, integrasi itu artinya apa? Nah, integrasi menurut KBBI itu ada dua pengertian ya teman-teman. Yang pertama, pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Kemudian pengertian yang keduanya, penggabungan aktivitas, program atau komponen perangkat keras yang berbeda ke dalam satu unit fungsional. Nah, berarti kita mencari pengertian yang sama nih dengan kata integrasi itu. Tadi disebutkan pengertian yang pertama bahwa integrasi itu adalah pembaruan, begitu ya. Nah, di sini kita lihat opsinya sudah ada kata pembaruan di opsi A, berarti untuk integrasi itu akan bersinonim dengan pembaruan, begitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di sini ada kata absurd. Kita cari absurd itu artinya apa? Nah, absurd itu menurut KBBI artinya tidak masuk akal atau mustahil. Begitu. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal, mustahil. Nah, di sini sudah nampak ya teman-teman, jawabannya ada di opsi yang E, yaitu mustahil, begitu. Selanjutnya ada kata paripurna. Nah, teman-teman mungkin sudah sering ya mendengar kata paripurna, tapi belum tahu nih artinya apa. Mari kita cari arti dari kata paripurna. Nah, paripurna itu menurut KBBI artinya lengkap, penuh, lengkap, rapat, begitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa paripurna itu artinya adalah lengkap ya teman-teman, lengkap. Maka kita memilih jawaban opsi A, begitu. Pilihan yang A karena yang A itu adalah lengkap. Jadi paripurna bersinonim dengan lengkap ya teman-teman. Nah, baik. Selanjutnya ada kata intimidasi teman-teman. Intimidasi itu apa sih? Menurut KBBI, intimidasi. Nah, intimidasi itu adalah tindakan menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu. Terus bisa
diartikan sebagai gertakan atau ancaman juga begitu. Jadi untuk intimidasi ini itu artinya adalah ancaman ya teman-teman. Gertakan atau ancaman. Gertakan. Sebentar. Gertakan. Gertakan atau ancaman. Nah, baik, berarti untuk soal nomor 5 ini jawabannya adalah opsi E, teman-teman. Jadi intimidasi itu bersinonim dengan kata ancaman. Selanjutnya, teman-teman, di sini kita beralih ke soal antonim. Kita tahu bahwa itu soal antonim dari mana? Kita lihat bahwa di sini ada tanda ini ya, teman-teman. Tanda yang bertolak belakang. Kalau ada tanda seperti ini, berarti dia menunjukkan riuh itu akan berantonim dengan apa begitu ya. Jadi makna yang bertolak belakang dengan riuh itu apa begitu. Nah, caranya sama, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu pengertian riuh itu apa begitu. Nah, kita lihat di KBBI, riuh itu artinya apa? Nah, riuh itu artinya sangat ramai. Sangat ramai. Ya, berarti ketika kita ditanyakan antonim, maka yang harus kita cari adalah kebalikan dari makna sangat ramai ini, teman-teman. Makna sangat ramai ini akan berkebalikan dengan makna sunyi ya, teman-teman. Di sini sudah ada opsinya, yang A, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini ada hulu. Hulu itu artinya apa sih? Kita cari di KBBI hulu. Hulu itu ada banyak maknanya, teman-teman. Ada bagian tubuh dari leher ke atas, kepala, kemudian ada bagian atas, mengenai sungai dan sebagainya, udik, ujung, kemudian desa, udik, pegangan, dan lain-lain ya, teman-teman, ada banyak. Nah, hulu di sini itu berkaitan dengan makna yang kedua, teman-teman, yaitu bagian atas. Gitu. Bagian atas. Nah, ketika kita mengetahui bahwa hulu itu maknanya adalah bagian atas, maka antonimnya itu adalah bagian yang bawah. Nah, apakah kita tahu bagian yang bawah itu mana? Di sini terlihat ada hilir ya, teman-teman. Hilir itu kita tahu bahwa hilir itu kebalikan dari hulu. Coba kita pastikan hilir itu artinya apa. Nah, teman-teman, di sini menurut KBBI hilir itu artinya bagian sungai sebelah muara, daerah sepanjang bagian muara sungai. Jadi hulu itu akan berantonim dengan hilir, teman-teman. Sini opsi yang A jawabannya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada kata fana. Fana itu artinya apa? Mari kita cari di KBBI. Fana. Fana itu artinya dapat rusak, hilang, mati, tidak kekal begitu. Dapat rusak, hilang, mati, tidak kekal. Oke. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah antonim atau kebalikan dari fana itu sendiri, maka jawabannya adalah yang opsi A ya, teman-teman, kekal. Karena fana itu artinya tidak kekal begitu. Nah, selanjutnya di sini ada kata membaur, teman-teman. Membaur itu kita cari membaur. Masuk ke dalam sehingga serupa dengan yang dimasuki atau membaurkan diri. Itu menurut KBBI, teman-teman. Membaur itu adalah menyatu begitu ya, teman-teman. Menyatu. Nah, maka antonim dari kata membaur itu adalah memisah, teman-teman. Memisah, karena menyatu itu akan bertolak belakang dengan memisah. Kemudian selanjutnya ada handai. Handai itu apa? Mungkin teman-teman ada yang belum pernah mendengar kata handai. Jadi handai itu artinya kawan atau teman ya, teman-teman. Kawan, kemudian teman. Nah, itu handai. Maka ketika kita mengetahui bahwa handai itu adalah kawan atau teman, antonimnya adalah musuh, teman-teman. Di opsi D jawabannya. Nah, seperti itu teman-teman untuk gambaran soal mengenai sinonim dan juga antonim. Nah,
Untuk selanjutnya kita akan beralih ke soal berbasis teks teman-teman ya. Di sini sudah ada soal berbasis teks. Teks berikut ini ada 13 kalimat ya teman-teman. Tapi untuk cara cepatnya seperti biasa kita langsung membaca soalnya saja. Di sini ada soal makna kata konstelasi pada kalimat 12 adalah. Nah, di sini pasti berhubungan dengan makna kata juga ya teman-teman, karena kali ini kita sedang membahas kata begitu. Jadi di kalimat 12 ini coba kita tandai kalimat 12 ini dia ada berbicara mengenai globalisasi, berarti membicarakan dunia dalam konstelasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya teman-teman. Nah, untuk konstelasi ini kita cek di KBBI ya, konstelasi. Konstelasi itu maknanya adalah kumpulan orang, sifat atau benda yang berhubungan. Kumpulan orang, sifat atau benda yang berhubungan kemudian ada keadaan atau tatanan ya teman-teman. Maknanya ada keadaan dan juga tatanan. Oke. Nah, karena di pilihan jawaban itu hanya ada peranan, ideologi, tatanan, pemikiran, dan kebijakan, maka untuk menggantikan atau makna dari kata konstelasi itu tuh adalah ini ya teman-teman, antara keadaan dan juga tatanan. Karena di opsinya itu adalah tatanan, maka yang kita pilih adalah jawaban C, begitu ya. Untuk konstelasi itu akan bersinonim atau memiliki makna yang sama dengan tatanan. Baik, selanjutnya di sini masih ada teks juga ya teman-teman, teks panjang, tapi seperti biasa kita baca soalnya. Kata hubung yang tidak tepat pada teks tersebut. Nah, di sini soalnya sudah masuk ke dalam jenis kata, yaitu konjungsi atau kata hubung. Di sini yang ditanyakan itu adalah kata hubung yang tidak tepat. Kata hubung yang tidak tepat. Nah, untuk mencari jawaban atau menjawab soal seperti ini, kita harus melihat terlebih dahulu teman-teman. Kita harus mengecek terlebih dahulu dari setiap jawaban, begitu ya. Di sini ada konjungsi bahwa pada kalimat ketiga, katanya ya. Mari kita cek di kalimat ketiga. Sebaliknya, justru kesadaran akan pentingnya pendekatan budaya mengingatkan kita bahwa bagaimanapun jalan yang ditempuh, tetaplah manusia sebagai objek dan tujuan globalisasi. Nah, untuk konjungsi bahwa di sini penggunaannya sudah tepat ya teman-teman. Sebentar, kita tandainya bahwanya saja. Nah, konjungsi bahwa di sini sudah tepat digunakan ya teman-teman, karena ini bagian penjelasan. Kemudian untuk di jawaban B itu ada konjungsi selain pada kalimat keempat. Kita cek di kalimat keempat. Hendaknya manusia tidak dikorbankan untuk mencapai tujuan selain dirinya. Ini pun sudah tepat penggunaannya ya teman-teman, tidak ada kesalahan. Kemudian kita cek di jawaban yang C, itu ada konjungsi lalu pada kalimat kelima. Kita cek di kalimat kelima. Kendati ada sinar-sinar cerah yang menggembirakan, cukup memprihatinkan juga bahwa lalu pendekatan budaya diartikan semata-mata sebagai kesenian. Nih. Nah, lalu itu termasuk ke dalam konjungsi intrakalimat ya teman-teman. Konjungsi intrakalimat hubungan waktu. Itu ada lalu. Nah, jika konjungsi intrakalimat itu akan disimpan atau berada di dalam kalimat letaknya ya. Letaknya di dalam kalimat.
menunjukkan hubungan waktu tentunya ya teman-teman. Nah, apakah kalimat 5 ini menunjukkan hubungan waktu? Kalimat 5 ini tidak menunjukkan hubungan waktu teman-teman. Maka penggunaan konjungsi lalu pada kalimat kelima ini adalah penggunaan yang salah ya teman-teman. Jadi untuk soal yang ini jawabannya di opsi C, yaitu penggunaan konjungsi lalu pada kalimat kelima. Karena untuk penggunaan konjungsi jika pada kalimat 9 dan konjungsi dan pada kalimat 12 itu sudah tepat, teman-teman. Coba kita cek ya. Kalimat 9. Nah, jika membicarakan bangsa ini, maka arti kebudayaan adalah penjelmaan kelakuan sekelompok manusia berpokok pada pola sikap budi manusia yang berdasarkan pemandangan hidup dunia serta melahirkan mentalitas dan cara berpikir kebudayaan. Di sini konjungsi jikanya sudah tepat. Kemudian ada konjungsi dan pada kalimat 12. Berbicara mengenai globalisasi berarti membicarakan dunia dalam konstelasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini pun sudah tepat. Begitu ya. Jadi jawabannya konjungsi lalu. Nah, selanjutnya ada ini teksnya cukup pendek teman-teman, tapi soal di sini itu menanyakan makna kata ya teman-teman. Makna kata revolusi pada kalimat 1. Di sini mari kita tandai pesatnya perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. Nih ya. Sangat berpengaruh. Oke. Nah, kita cek di KBBI revolusi itu artinya apa? Revolusi. Baik. Revolusi. Bentar. Revolusi. Revolusi itu menurut KBBI artinya perubahan ketatanegaraan, pemerintahan atau keadaan sosial yang dilakukan dengan kekerasan seperti dengan perlawanan bersenjata. Kemudian ada perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang, kemudian ada peredaran bumi dan planet-planet lain dalam mengelilingi matahari. Nah, ketika kita lihat arti dari kata revolusi ini yang lebih tepat itu adalah makna yang kedua ya teman-teman, yang maknanya itu adalah perubahan yang cukup mendasar dari suatu bidang. Nah, itu pengertian dari revolusi. Maka ketika kita sudah tahu makna dari revolusi itu adalah perubahan yang cukup mendasar, kita cek di opsinya ada tidak jawaban yang menunjukkan itu. Yang A, perubahan secara berangsur-angsur itu bukan. Yang B, proses menghidupkan atau menggiatkan kembali juga bukan. Yang C, perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang. Nah, ini jadi jawabannya ada di opsi C ya teman-teman. Oke. Selanjutnya untuk latihan soal yang terakhir, di sini ada, nah, kata ini pada kalimat 2 merujuk pada kata ini. Nah, untuk kata ini itu termasuk ke dalam kata rujukan ya teman-teman. Jadi kata rujukan itu adalah kata yang merujuk ke kalimat sebelumnya, ya. Kata yang rujuk ke kalimat sebelumnya, ke kalimat sebelumnya. Nah, untuk kata rujukan ini biasanya ditandai dengan dengan ini, kemudian itu, kemudian tersebut. Nah, biasanya ini ya teman-teman untuk kata rujukan. Ini, itu, tersebut. Nah, karena di sini ditanyakan itu adalah kata ini pada kalimat 2, maka kita cek kata ini. Nah, ini ya, hal ini dikarenakan. Berarti kalimat 2 ini merujuk kepada kalimat yang pertama, teman-teman.
Kalimat pertama ini menyebutkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh terhadap karakteristik pekerjaan yang ada saat ini, di mana keterampilan dan kompetensi menjadi hal pokok yang perlu diperhatikan. Nah, untuk rujukannya itu ada di kalimat yang ini, teman-teman, di mana keterampilan dan kompetensi menjadi hal pokok yang perlu diperhatikan. Jadi ada di klausa yang terakhir ya. Kalimat pertama klausa yang untuk soal ini itu jawabannya adalah keterampilan dan kompetensi ya, teman-teman. Karena dia merujuk ke klausa yang membahas tentang keterampilan dan kompetensi. Nah, seperti itu teman-teman untuk materi kata. Semoga materinya bisa dipahami dan jangan lupa untuk dicatat ya. Jangan lupa juga untuk latihan soal diperbanyak agar pengetahuan teman-teman semakin terasa. Nah, cukup sekian untuk pembahasan soal dan materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk like videonya, share ke teman-teman kalian, dan subscribe YouTube EduLab Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!